Halo semua, kembali lagi di Sosun TV dan bersama aku Mirsya. Sekarang kita akan bahas soal UTBK, lebih tepatnya kita akan ngerjain soalnya bareng-bareng. Soalnya ini aku ambil dari webnya Bimbingan Alumni UI, nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Baca soalnya, terus kalian bisa pause, kemudian kita jawab bareng-bareng. Kalau menurut kalian ada yang kurang tepat, kalian bisa komentar di bawah. Ini adalah bab 1, konsep dasar ekonomi. Ada 50 nomor soal, benar? 50 nomor soal yang mungkin saja masuk ke dalam UTBK. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1, ilmu ekonomi timbul karena... Benar, jawabannya adalah B. Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi, alat pemuas kebutuhan manusia itu seperti sumber daya alam kan jumlahnya sedikit, sedangkan kebutuhan manusia itu banyak. Disinilah peran ilmu ekonomi, membantu kita manusia menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada. Kalau opsi yang A, dipaksakan oleh pemerintah karena undang-undang. Ini ranahnya lebih ke ilmu hukum, ilmu pemerintahan. Terus kalau yang C, desakan kaum kapitalis. Kurang tepat ya. Kalau yang D, konsensus organisasi ekonomi dunia. Yang E, adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. Kalau seluk-beluk itu lebih ke pelajaran sejarah, dan juga pilihan B memang yang paling kuat menjadi alasan kenapa ilmu ekonomi timbul. Oke, nomor 2. Segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya adalah pengertian dari... Yap, benar sekali, jawabannya adalah kebutuhan. Kenapa? Karena kalau option A, ekonomi itu mengarah pada ilmu dan prinsip. Kalau kebutuhan, benar, karena itu menyejahterakan hidup manusia. Sedangkan konsumsi itu kegiatan menghabiskan daya guna suatu barang atau benda. Kalau keinginan lebih ke kebutuhan yang berlebih. Kemakmuran itu lebih ke arah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier. Oke, nomor 3. Adanya scarcity menimbulkan... Jawabannya adalah A, problem of choice. Scarcity itu kelangkaan. Di video sebelumnya udah aku jelasin, kalau kita bertemu dengan kelangkaan atau masalah pokok ekonomi, di situ timbul masalah dalam pemilihan. Karena sesuatu itu langka, jadi kita harus memilih. Kalau jawaban yang B, motif ekonomi, itu lebih ke alasan kenapa orang melakukan kegiatan ekonomi. Kalau yang C, hukum ekonomi, enggak ya. Kalau politik ekonomi, intervensi pemerintah ke dalam ekonomi sendiri, itu kurang berkaitan dengan scarcity atau kelangkaan. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, scarcity mencakup hal-hal berikut kecuali... Jawabannya yang E, fasilitas. Kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu itu semuanya mencakup dan berhubungan dengan scarcity atau kelangkaan. Karena ketika kuantitasnya itu sedikit, maka terjadi kelangkaan. Ketika kualitasnya itu rendah, maka masyarakat pasti menganggap itu langka karena kualitas yang buruk lebih banyak daripada kualitas yang baik. Begitupun dengan tempat maupun waktu. Nomor 5, barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia disebut dengan... Jawabannya C, economic goods. Kalau D, private goods, itu lebih ke barang-barang yang pribadi. Kalau free, barang bebas, yaitu angin, udara, air. Sedangkan kalau public goods itu seperti jembatan, jalanan, dan sebagainya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 6. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus... Jawabannya delta, langka. Kenapa jawabannya langka? Ingat kembali kalau alasan ilmu ekonomi itu muncul
masalah pokok ilmu ekonomi itu muncul karena kelangkaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah langka. Ciri-ciri barang ekonomi yang lain selain langka yaitu berguna, terbatas, sehingga memerlukan pengorbanan. Poin kedua ini sama dengan langka atau scarcity. Soal selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini masalah pemilihan, problem of choice dalam kehidupan ekonomi tidak akan mungkin timbul manakala semua pilihannya benar ya. Jadi jawabannya adalah E. Jumlah barang yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas jumlahnya. Tidak ada kelangkaan atau scarcity. Keinginan manusia atas barang dan jasa dapat ditentukan. Sumber daya yang tersedia secara potensial cukup banyak. Nah, kenapa jawabannya E atau semuanya benar? Karena realitanya sumber daya alam itu terbatas. Kebutuhan tidak terbatas, scarcity atau kelangkaan itu terjadi di mana-mana. Produksi masih rendah dan penghasilan masyarakat masih sangat terbatas. Sekarang nomor 8. Kebutuhan menurut intensitasnya dapat dibedakan menjadi, kalau kalian sudah nonton video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah alfa. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut intensitas itu berarti menurut tingkat kepentingannya. Sedangkan jawaban B, jasmani dan rohani, contohnya olahraga dan ceramah. Kalau C, kebutuhan sekarang dan masa depan, itu contohnya makanan dan asuransi. Kebutuhan individual dan kolektif, itu individual misalnya pelajar dan pulpen. Sedangkan kalau kolektif misalnya jembatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alfa, primer, sekunder, dan tersier. Nomor 9. Yang termasuk kebutuhan pokok manusia adalah, jawabannya alfa, yaitu 1, 2, dan 3. Sandang, pangan, dan perumahan. Sandang itu pakaian yang kita pakai, pangan itu makanan yang kita konsumsi, sedangkan perumahan itu tempat tinggal. Kenapa ketiga hal tersebut adalah kebutuhan pokok? Karena jika tidak terpenuhi, maka manusia akan kesulitan untuk melanjutkan hidupnya. Oke, nomor 10. Yang termasuk kebutuhan sekunder adalah C ya, kendaraan. Makanan itu termasuk ke dalam primer, obat termasuk ke dalam kebutuhan sekarang dan harus dipenuhi jika konteksnya objeknya itu sakit. Perumahan termasuk ke dalam kebutuhan papan, tempat tinggal. Sedangkan pakaian termasuk ke dalam kebutuhan primer, harus untuk dipenuhi. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah membahas 10 soal UTBK yang mungkin muncul, 10 soal yang mungkin muncul dalam tes UTBK. Masih ada 40 nomor lainnya, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!